Singapura, sebuah negara yang dikenal dengan kemakmuran dan inovasinya, kini menghadapi krisis yang mengejutkan. Sepanjang tahun lalu, lebih dari 3.000 bisnis kuliner atau F&B di sana dilaporkan tutup. Angka ini adalah yang tertinggi dalam hampir 2 dekade terakhir. Bahkan restoran-restoran legendaris yang sudah berdiri selama puluhan tahun pun tak berdaya dan terpaksa gulung tikar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena miris ini? Dan mengapa begitu banyak tempat makan ikonik yang tiba-tiba bangkrut? Mari kita bedah tuntas. Menurut laporan dari Channel News Asia, lebih dari 3.000 bisnis F&B di Singapura harus menutup pintu mereka. Angka ini setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Angka ini mengejutkan karena terjadi di negara dengan ekonomi yang sangat kuat. Salah satu korban terbaru adalah Kak Asoh, sebuah restoran kanton legendaris yang telah berusia 86 tahun. Sang pemilik, Cedric Tang, mengatakan perasaannya kalah dan bahwa ia sudah berjuang cukup. Kak Asoh terpaksa menyerah karena tak mampu menaikkan harga untuk mempertahankan esensi terjangkau bagi pelanggan setianya. Kak Asoh tidak sendirian. Mereka bergabung dengan nama-nama besar lainnya yang tutup, termasuk restoran yang masuk Michelin Guide dan jaringan restoran favorit keluarga seperti Burg Kitchen Bar. Mengapa krisis ini begitu parah? Para ahli dan pemilik bisnis sepakat ada 3 faktor utama yang menjadi penyebabnya. Biaya sewa yang meroket. Banyak pemilik melaporkan kenaikan sewa antara 20% hingga 49%. Lonjakan ini belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Biaya sewa naik karena banyak investor mengalihkan dana mereka ke properti komersial seperti ruko, yang membuat harga sewa melambung tinggi. Biaya operasional krisis tenaga kerja. Selain sewa, biaya konstruksi dan pemeliharaan juga naik drastis. Ada pula krisis tenaga kerja yang parah. Dengan makin sedikitnya juru masak, restoran besar berlomba-lomba menawarkan gaji 2 kali lipat, membuat bisnis kecil tidak bisa bersaing. Perubahan perilaku konsumen di Singapura kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Penjualan restoran menurun hingga 5,6%, dan frekuensi kunjungan pelanggan turun drastis dari beberapa kali seminggu menjadi sebulan sekali. Selain itu, media sosial kini menjadi faktor penentu. Lebih dari setengah warga Singapura, terutama Gen Z, mencari tempat makan baru dari media sosial, membuat restoran yang tidak melek digital kesulitan bersaing. Namun, di tengah krisis ini, ada beberapa bisnis yang berhasil beradaptasi dan bertahan. Restoran kecil seperti Maria's Lapis Cafe adalah contohnya. Setelah berjuang keras, pemiliknya akhirnya menggunakan media sosial. Dengan bantuan seorang konsultan, kafe ini aktif membuat video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 2 minggu, bisnis melonjak 30 hingga 40%, dan kafe tersebut penuh untuk 1 bulan ke depan. Selain itu, beberapa jaringan restoran besar juga berinvestasi pada teknologi, seperti perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, CRM, untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan efisiensi. Kelompok industri juga melobi pemerintah untuk menetapkan batas kenaikan sewa yang lebih adil dan meninjau kuota pekerja asing. Jadi, teman-teman, krisis kuliner di Singapura adalah sebuah badai sempurna dari biaya yang melonjak dan perubahan perilaku konsumen. Ini adalah pertarungan antara bisnis kecil yang berjuang mempertahankan warisan mereka, melawan pasar yang didominasi oleh pemain besar dan tuntutan digital yang terus berubah. Bagaimana menurut kalian? Apakah adaptasi digital akan cukup untuk menyelamatkan bisnis kuliner legendaris ini? Atau akankah ini menjadi akhir dari era kedai kecil di Singapura? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.